Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu? Mu Qingluan di samping segera melebarkan telinganya ketika dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Souyan. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, dia tidak tahu seorang teman yang akan sangat dia pedulikan setelah bertahun-tahun. Feng Tua juga harus menyadari masalah tentang guru saat itu kan, ucap Souyan. Dia tidak bersama saya ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat saya menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu telah menderita serangan belasan ketika dia memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Saya secara alami tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu. Dan saya menginterogasi Han Feng beberapa kali tentang ini. Namun orang ini sangat licik dan saya gagal mempelajari apapun melalui pertanyaan saya. Setelah itu dia juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Hanya pada saat itu saya samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun saya tidak dapat menemukan informasi tentang Han Feng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun. Ucap Feng Zunze. Guru memang dirugikan oleh Han Feng saat itu, ucap Souyan. Seketika ledakan terdengar setelah Souyan mengatakan ini. Pada saat ini Feng Zunze seketika berubah menjadi gelap. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Bajingan ini, Yao Chen telah membesarkannya sejak masih bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun dia berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar telah dimakan oleh seekor anjing? Saat itu aku yang dulu seharusnya membunuh bajingan ini, ucap marah Feng Zunze. Mu Qingluan meringuk di lehernya ketika dia melihat Feng Zunze sangat marah. Feng Zunze biasanya ringan dan riang. Jarang sekali dia kehilangan kendalinya seperti ini, dan tanpa sadar dia bergumam sendiri. Yao Chen, mungkinkah dia adalah teman baik hidup dan mati guru? Bukankah dia kepala pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya? Yang bernama Yao Chen, Yao Zunze, ucap Mu Qingluan. Kepala pavilion, ucap terkejut Souyan. Pavilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan saya saat itu. Namun dia tidak menyukai hal-hal itu dan tempat itu kurang lebihnya saya kelola. Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun ini, posisi kepala pavilion tetap ada karena saya tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati dengan mudah, ucap Feng Zunze. Souyan sedikit mengangguk, tidak terduga bahwa guru menjadi kepala pavilion bintang jatuh. Mari kita tidak membicarakan ini saat ini. Setelah saya kembali, saya akan mengeluarkan perintah untuk mencari bajingan Han Feng. Saya pikir bajingan itu masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkannya mengalami nasib di mana dia bahkan tidak bisa memohon untuk mati, ucap Feng Zunze. Jika itu perintah yang Anda cari, mungkin tidak perlu, ucap Souyan. Souyan menjentikan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap tubuh botol dan tubuh spiritual Han Feng buru-buru muncul. Souyan, apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Ucap sengsara Han Feng. Han Feng, teriak Feng Zunze. Mata Feng Zunze yang gelap saat ini melihat roh Han Feng di depannya. Feng Zunze, ucap terkejut Han Feng. Bajingan, kamu berani menyerang gurumu? Jika bukan karena Yao Chen, Anda akan mati oleh seekor hewan liar. Kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing, ucap Feng Zunze. Jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Soul.
ucap Han Feng. Aula jiwa, ucap Feng Zunze. Feng tua, Hall of Soul tampaknya mengincar kekuatan spiritual guru. Sekarang guru sudah jatuh di tangan mereka, ucap Soyan. Bajingan, ini benar-benar terkait dengan pemulung itu, ucap marah Feng Zunze. Feng Zunze menggertakkan giginya saat dia marah. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Soul. Namun dia tidak menyangka orang-orang yang menyerang kembali Yao Chen adalah orang-orang ini. Bajingan Han Feng ini tidak bisa dibiarkan hidup, ucap Feng Zunze. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika Hall of Soul yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan melambaikan tangannya. Bahkan Hall of Soul harus berpikir 2 kali terlepas dari kekuatan mereka. Namun Yao Chen akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Jelas ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya. Sehingga Yao Chen kekurangan waktu untuk mengumpulkan pembantu, ucap Feng Zunze. Feng tua, tunggu. Kita masih membutuhkan informasi dari Han Feng agar kita bisa menemukan aula cabang tempat guru di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya, ucap Soyan. Sepertinya Hall of Soul tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin mereka memberikan nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk memperbaiki pil. Saat itu saya menjadi samar-samar menyadari bahwa Hall of Soul tampaknya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar. Selama pertarungan besar di istana kuno saat itu seluruh dataran tengah menjadi gempar. Yao Chen dan saya telah bertukar pukulan dengan Hall of Soul. Kemungkinan dia telah menarik perhatian mereka saat itu, ucap Feng Zunze. Rumah kuno? Soyan bertanya. Ini sudah menjadi cerita yang sangat lama. Rumah besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah ahli dari dataran tengah yang berada di kelas Douzong ke atas. Namun harta di dalamnya memang mengejutkan. Metode Qi yang Anda latih sekarang diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu, ucap Feng Zunze. Soyan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup napas lembut. Mantra api sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari istana kuno itu. Feng Zunze melirik Han Feng dengan dingin. Dia bertanya, di mana orang tua itu dipenjara? Ucap marah Feng Zunze. Dia dipenjara ke wilayah barat, kota dunia bawah dataran tengah. Di sana ada aula cabang besar Hall of Soul dan Yao Chen dipenjara di sana, ucap Han Feng. Kota dunia bawah ya? Tidak disangka ada aula cabang Hall of Soul di sana. Berapa banyak tetua terhormat Douzun yang ada di cabang itu? Tanya Feng Zunze. 1, ucap Han Feng. 1. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini tidak memiliki pemahaman tentang Hall of Soul? Sebuah cabang dari Hall of Soul setidaknya memiliki seorang kepala dan seorang wakil terlepas dari seberapa rendah levelnya. Terlebih lagi tempat itu adalah tempat di mana seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Tentu saja ada 2 Douzun di sana, ucap suara dingin Feng Zunze. Tubuh Han Feng sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Ekspresi Soyan di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Dia hampir ditipu oleh bajingan ini. Mata Feng Zunze padat saat ia melirik Han Feng. Dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Soyan. Dia berkata, simpan dia. Dia mungkin berguna di masa depan, ucap Feng Zunze. Soyan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya segumpal api tak terlihat mengalir masuk. Dan tangisan menyedihkan yang tajam sekali lagi terdengar. Jari Soyan menggosok mulut botol dan mengisolasi tangisan menyedihkan itu. Setelah itu dia membalikannya ke cincin penyimpanannya. Feng tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Soyan bertanya. Kita tidak bisa gegabah dalam menangani masalah ini.
dan kita tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, begitu Hall of Soul memindahkan Yao Chen, akan semakin sulit bagi kita untuk menemukannya. Anda harus menunggu dengan tenang untuk beberapa waktu. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidikinya, ucap Feng Zunze. Jika kita menunda terlalu lama, ucap khawatir Soyan. Tenang, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang bisa dibandingkan dengan Yao Chen di dataran tengah. Hall of Soul tidak akan mudah menyakitinya, ucap Feng Zunze. Soyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selanjutnya aku akan kembali ke pavilion bintang jatuh. Setelah itu saya akan mulai menyelidiki Hall of Soul. Bagaimana denganmu? Ucap Feng Zunze. Saya ingin pergi ke wilayah tengah dataran tengah. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sampai pil pengumpulan pil menara. Saya ingin masuk berpartisipasi, ucap Soyan. Ini juga tidak buruk. Saat itu orang tua Yao Chen itu berhasil mendapatkan tempat juara di pengumpulan pil itu. Kamu benar-benar mulia menjadi muridnya. Anda tentu tidak boleh mengurangi reputasinya. Terlebih lagi menurut apa yang saya ketahui, 10 besar dalam pengumpulan pil ini tampaknya dapat memperoleh hak untuk menaklukkan api surgawi 3.000 api yang membakar. Mungkin ini alasan terbesar bagimu, ucap Feng Zunze. Feng Zunze tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Soyan telah mengambil keputusan. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sepotong batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menyerahkannya kepada Soyan dan berkata, "Ambil batu giok bintang ini. Di masa depan saya akan bisa mengandalkan hal ini untuk menemukan Anda. Selain itu, jika Anda bertemu dengan masalah apapun yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda bisa meluncurkan batu giok itu, dan aku akan bisa merasakannya," ucap Feng Zunze. Soyan dengan sungguh-sungguh menerima potongan batu giok tua dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze dan berkata dengan suara yang rendah, "Terima kasih Feng Tua," ucap Soyan. Feng Zunze tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk bahu Soyan saat dia perlahan berkata, "Agar Yao Chen memberikan metode Qi itu kepadamu, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargaimu." Saat itu bajingan Han Feng mendambakan metode Qi ini, tetapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya, ucap Feng Zunze. Soyan diam-diam mengangguk. Yalo telah menghabiskan banyak usaha untuknya. Oleh karena itu hatinya memperlakukan Yalo seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini dia secara pribadi telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan menyelamatkan Yalo. Perjalanan pelatihan Soyan adalah perjalanan yang sepi dan keras, namun dia telah menggertakkan giginya dan bertahan, agar dia dapat berjalan ke titik ini dari menjadi sampah klannya saat itu. Kesulitan dan usaha yang dia hadapi secara alami adalah sesuatu yang sulit dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang seperti Feng Qing'er dan Tang Yin mungkin memang memiliki bakat yang luar biasa, tetapi mereka juga mendapatkan dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun Soyan hanya bisa mengandalkan Yalo dan kerja kerasnya sendiri. Setelah Soyan merenung sejenak, Feng Zunze sekali lagi berkata padanya, "Begitu aku kembali ke pavilion bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi-faksi di dalam kota dunia bawah. Selama periode ini saya juga akan melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen. Jika saya selesai mengumpulkannya, untuk merebut kembali Yao Chen seharusnya tidak sulit," ucap Feng Zunze. Soyan mengangguk. Hatinya jelas mengerti betapa menakutkannya Hall of Soul itu. Secara alami dia tahu bahwa dia tidak boleh gegabah dalam hal seperti itu. Jika mereka melakukan langkah yang salah, kemungkinan besar mereka akan kehilangan segalanya. Baiklah, kita dikejar waktu dan aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, Anda harus lebih berhati-hati ketika Anda sendirian di masa depan. Menurut tebakan saya, kemungkinan Feng Qing'er tidak akan menyerahkan darah esensi Phoenix kuno ini dengan mudah. Anda harus membayar sedikit lebih banyak perhatian. Jika Anda bertemu dengan masalah apapun yang tidak dapat Anda selesaikan,
Anda harus menghancurkan batu giok bintang itu, ucap Feng Zunze. Soyan menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Hanya setelah itu dia membawa Lin Yan melompat dari punggung elang raksasa dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zunze menghela nafas saat dia melihat Soyan dan Lin Yan turun dari langit. Tatapannya terkunci ke wilayah barat dataran tengah saat dia bergumam. Orang tua, akhirnya aku mendapatkan berita tentangmu. Yakinlah bahwa aku pasti akan menyelamatkanmu kali ini, ucap Feng Zunze. Feng Zunze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin liar naik dan elang raksasa itu mengeluarkan teriakan yang nyaring dan jelas. Itu mengepakkan sayapnya yang besar, berubah menjadi angin kencang dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Soyan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung mendarat di atas pohon. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok Feng Zunze menghilang. Soyan perlahan mengepalkan tinjunya, dia akhirnya menemukan Feng Zunze. Di masa depan dia tidak perlu lagi bergantung pada dirinya sendiri. Soyan, kemana kamu berencana untuk pergi? Tanya Lin Yan. Di mana Pil Tower berada? Tanya Soyan. Lin Yan memutar matanya saat mendengar ini. Nama Pil Tower adalah sesuatu yang semua orang di dataran tengah sadari. Tidak disangka Soyan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lin Yan segera menjelaskan. Dia berkata, lokasi di mana Pil Tower berada disebut Pil City. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Daerah dalam radius 500 km dari Pil City adalah wilayah faksi Pil Tower. Itu juga disebut wilayah Pil. Masih ada perjalanan yang cukup panjang dari tempat ini sampai ke Pil City. Bahkan dengan menggunakan lubang cacing, sepertinya kita akan membutuhkan 1 bulan atau lebih, ucap Lin Yan. Kalau begitu kamu yang akan memimpinku. Mari kita cari kota dengan lubang cacing terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan bergegas ke Pil City, ucap Soyan. Ya, kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil dari Pil Tower kan? Hahaha, kebetulan klan Liu Qing juga terletak di wilayah itu, ucap Lin Yan. Liu Qing ya, ucap Soyan. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering membicarakanmu. Namun dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Namun demikian dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa sakit kepala, ucap tertawa Lin Yan. Kalau begitu nanti kita bisa pergi dan melihat orang ini, ucap Soyan. Lin Yan mengangguk, punggungnya bergetar dan sepasang sayap Douqi terentang. Sayapnya segera mengepak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Soyan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Sin beralih ke sebuah tempat di mana terlihat sebuah dunia yang sangat misterius. Awan tak berujung berlama-lama di langit yang jauh memberikan penampilan surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat pekat. Efek pelatihan di tempat ini kemungkinan akan berkali-kali lebih baik daripada tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang curam. Kadang-kadang beberapa sinar cahaya akan melintas di langit. Aura kuat samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika itu ada di tempat lain. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Jika seseorang mengangkat kepala dan melihat, orang akan menemukan bahwa sulit untuk melihat puncak di dalam awan dan kabut. Ada batu bulat berwarna hijau yang terletak di puncak gunung tempat masih ada kabut. Sosok duduk bersila di atas batu dan kedua tangan sosok itu membentuk segel latihan. Sementara sosok itu menghirup dan menghembuskan nafas, banyak ki seperti zat berlama-lama di ujung hidung sosok itu tanpa berhamburan. Sosok itu mengenakan pakaian hijau. Itu bukan yang dipenuhi dengan kemegahan, tetapi memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi adem melihatnya. Pinggang kecil dan halus sosok itu dengan lembut ditahan oleh sabuk kain ungu pucat. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas, seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen pendiam. Sepasang mata cantik mengungkapkan gumpalan aura halus. Sepintas tampak seolah-olah kemarahan besar di dalam hati seseorang akan melemah ketika melihat sepasang mata yang tenang dan acuh tak acuh ini.
Wanita seperti itu muncul seperti peri atau teratai bening yang tidak tercemar di dunia biasa. Perasaan langka yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelai. Energi memasuki tubuhnya seperti yang dia inginkan. Latihan yang tenang ini berlangsung selama 1 jam sebelum mata wanita yang cerdas dan cantik itu yang telah tertutup perlahan-lahan terbuka. Setelah membuka matanya, gumpalan api berwarna emas segera melintas. Tekanan yang tidak biasa itu menyebar seiring dengan munculnya api berwarna emas ini. Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan. Sosok yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia menoleh sedikit hanya setelah itu memperlihatkan seorang gadis cantik yaitu Sun-er. Dia melirik ke belakang dan dia berkata, "Ling tua, tunjukkan dirimu," ucap Sun-er. Sebuah bayangan di belakang Sun-er mulai bergerak perlahan setelah kata-katanya terdengar. Segera itu berubah menjadi sosok tua. Dia dengan hormat membungkuk padanya saat dia tertawa. Persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. "Saya baru saja tiba, namun saya sudah ditemukan," ucap Ling Ying. "Apakah ada masalah bagi Ling tua untuk datang ke sini?" ucap Sun-er. "Aku yang lama tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa," ucap Ling Ying. "Saya tidak tertarik apapun yang terjadi di klan," ucap Sun-er. "Saya pikir nona muda pasti akan tertarik dengan apa yang akan saya katakan," ucap Ling Ying. Mata Sun-er yang cantik melirik Ling Ying ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Bicaralah," ucap Sun-er. Ling Ying terbatuk pelan dan perlahan berkata, "Menurut berita terbaru yang saya peroleh, seorang pemuda bernama Xiaoyan telah muncul di wilayah utara dataran tengah," ucap Ling Ying. "Apakah Anda yakin?" ucap terkejut Sun-er. Ling Ying tersenyum sambil menjawab, "Dari apa yang saya pikirkan, ada kemungkinan besar itu adalah dia," ucap Ling Ying. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilan cantiknya yang elegan saat itu mengandung kegembiraan yang langka. Dia turun dari puncak gunung, tanpa ragu sedikit pun saat dia berkata pada Ling Ying, "Beri perintah agar aku meninggalkan alamku," ucap Sun-er. Sin beralih pada Xiaoyan. Lin Yan yang memimpin rute di depan tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan. "Kita sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri, kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai wilayah Pil. Tapi kita cukup beruntung ada sebuah kota bernama Maple City tidak jauh dari tempat ini." Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.